Qin Yichen merasa ngeri, dan dia tidak berharap melihat dewa dari dua penyihir leluhur di sini. Ini terkenal di zaman prasejarah, menyaksikan naik turunnya alam semesta dengan tenang. Di Jiang adalah leluhur ruang dan kecepatan, dan Zhu Jiuyin adalah leluhur waktu. Bersama-sama, keduanya tampak seperti ruang dan waktu tanpa akhir. Tetapi itu hanya permainan yang dimainkan di tangan mereka. Mata Dewa Qin Yichen berkedip-kedip, dan dia bahkan ingin merasakan jejak kekuatan ruang dan waktu dari kedua penyihir leluhur ini, yang sangat bermanfaat baginya. Tapi sayang sekali bahwa nafas kedua nenek moyang itu bukanlah sesuatu yang bisa dia mata-matai, dan Qin Yichen tidak berani mengambil resiko untuk menyinggung perasaannya. Kedua nenek moyang penyihir ini ingin membunuhnya, dan dia mungkin tidak bisa menghentikannya. Dua senior. Meskipun Kaisar Surga dan alam semesta kuno tidak cocok dengan api dan air, di depan kedua nenek moyang penyihir, para dewa dan iblis di Kaisar Surga sopan dan penuh kekaguman. Toh, pembukaan Lick Road Market masih membutuhkan dua leluhur besar untuk bertindak. Kaisar Dewa Suai melangkah maju dan sedikit melengkungkan tinjunya, dan dua nenek moyang penyihir meliriknya, tidak banyak bicara, dan tidak menunjukkan niat membunuh. Keduanya adalah kemampuan hebat yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan kota itu tak terduga. Terlebih lagi, di balik banyak kaisar yang hadir ada pendukung, dan membunuh beberapa junior tidak akan menunjukkan prestise mereka. Bersiaplah untuk memasuki pasar Tao. Kepala orang yang diubah oleh Lilin 9 Yin berbicara dengan ringan, dan segera, dua pembangkit tenaga alam semesta berdiri di kedua sisi altar, dengan jelas membedakan, dan melawan. Sebelum altar diaktifkan, orang yang kuat di alam semesta kuno memberikan pandangan yang ganas, dan Kaisar Surga tidak mau kalah. Tetapi Qin Yichen peduli tentang fakta bahwa pasar jalan Lick menakutkan. Tepatnya, perang Lick terlalu tragis. Ingin memasuki warisan. Untuk melacaknya, kedua leluhur besar itu masih perlu bertindak secara langsung. Mulailah. Dengan minuman dingin dari Zhu Jiuyin, melihat sekeliling. Para dewa kaisar, dewa pembunuh, dewa langit, tetua klan Kunpeng, semuanya berkuasa, semua dikorbankan ke langit. Kekuatan ilahi melonjak, perlahan membangkitkan pola altar yang sunyi, mengubahnya menjadi cahaya misterius dan tak terduga, sangat terang, hanya menunggu untuk bergegas menuju reruntuhan Tao yang tampak seperti cermin pecah. Qin Yichen merasakan kekuatan ruang dan waktu yang kuat. Pola Dao yang dipadatkan di altar ini menyerupai pin dewa laut, merobek ruang dan waktu yang kacau dari reruntuhan Lick Dao, memungkinkan mereka untuk turun ke reruntuhan Dao saat ini setelah suatu era. Ada banyak kemampuan hebat di Kaisar Surga, satu untuk memberikan kekuatan ilahi yang agung, dan yang lainnya adalah untuk menghadapi alam semesta kuno. Jangan biarkan kedua nenek moyang penyihir mengirim anak-anak ras mereka ke suatu tempat yang mengerikan dan tidak terduga. Namun meski begitu, setiap kali Lick Road Market dibuka, sebagian orang terlibat dalam gejolak ruang dan waktu, tidak hanya saat pertama kali masuk, tapi juga dalam gejolak. Mereka juga akan terkena imbas yang ditinggalkan oleh kekuatan zaman prasejarah. Pada saat ini, saya melihat Kaisar Penyihir Leluhur Jiang Zanyi, organ tak berwajah itu, seolah-olah mencerminkan dunia yang luas, terus berubah, dan tampaknya saya dapat mengingat dan bahkan kembali ke pertempuran tragis itu. Qin Yichen merasa ruang itu dilucuti, dan yang bahkan lebih menakutkan adalah Zhu Jiuyin membuka matanya. Saat mata itu terbuka, dunia berubah warna. Seperti yang dilihat mata, malam akan berubah menjadi siang, dan siang akan berubah menjadi malam. Bintang-bintang bergerak, waktu berlalu, dan dia tidak bisa lepas dari matanya. Mulailah. Kekuatan tertinggi dari dua penyihir leluhur meledak, mengoyak ruang dan waktu, dan memperbaiki reruntuhan yang masih terjadi, seperti cermin yang pecah, dan kemudian berbalik dan kembali ke keadaan hening dan kehancuran saat ini. Cahaya ilahi yang mengerikan melonjak ke depan, membias ke arah cermin yang pecah, dan Lilin Yin 9 berteriak, pasar jalan Lick telah dibuka. Setelah 3 tahun, lorong akan terbuka lagi. Hati-hati untuk tenggelam ke pasar jalan selamanya. Sulit untuk keluar. Cahaya ilahi langsung menyelimuti kerumunan Qin Yichen. Melihatnya, pembangkit tenaga listrik alam semesta kuno dan Kaisar Surga semuanya telah berubah menjadi cahaya ilahi, bergegas ke sisa-sisa pertempuran yang mengejutkan. Perasaan aneh melintasi dua ruang dan waktu membuat Qin Yichen membuka mata. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa pita yang diubah oleh Putri Wenxing menjauh darinya. Qin Yichen ingin menjangkau dan meraihnya, tetapi menemukan betapa kecilnya dia dalam menghadapi tabrakan dua ruang dan waktu ini. Dan ini bukan karena kedua nenek moyang penyihir itu sedang mengintai satu sama lain. Dengan adanya keduanya, mereka tidak akan mempermainkan trik ini. Sebenarnya, itu bukan Qin Yichen dan Putri Wenxing, tetapi sulit bagi para dewa dan iblis serta klan iblis kuno untuk berkumpul bersama di satu tempat. Seberapa luas pasar jalan Lick? Itu pernah menjadi sudut alam semesta. Dan sudut cahaya ilahi terbang dalam 1 milidetik. Karena yang disebut misi itu ribuan mil jauhnya. Lusinan cahaya ilahi seperti tetesan air yang tersebar ke laut, menyebabkan riak. Wow! Melewati belenggu ruang dan waktu,
Itu seperti momen ketika dia menembus cermin. Itu cukup aneh. Dan begitu dia melangkah ke reruntuhan Ligdao, Qin Yichen merasakan perbedaan antara dunia baru. Ini adalah alam semesta yang hancur. Jalan di dalamnya megah dan kuno, tetapi biadab. Ini adalah dunia yang belum pernah disentuh Qin Yichen sebelumnya, dan semuanya sangat aneh. Namun, Qin Yichen tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia hanya melihat ke bawah. Dia meragukan bahwa kedua penyihir leluhur itu tidak diam-diam menyakitinya. Saya melihat benua meledak di bawah saya, gunung berapi melonjak, banjir di langit, dan dewa dan bayangan berkelahi, dan bahkan naga dan burung phoenix dapat didengar, memekakkan telinga dan menghancurkan pikiran. Bukankah itu berarti era telah berlalu untuk perang Lik? Qin Yichen diam-diam terkejut, dan pikirannya terus bergema dengan bisikan Putri Wenxing ketika dia berubah menjadi cahaya ilahi. Kayu, temukan aku lebih cepat, jangan biarkan orang mati. Qin Yichen tidak terlalu peduli, dan sosok itu tidak terburu-buru, tetapi diam-diam menatap visi menakutkan di reruntuhan Tao. Penglihatan ini tidak hanya untuk orang-orang untuk menyaksikan pemandangan dan menghargai keganasan era prasejarah, tetapi semua penglihatan ini diubah oleh kekuatan masa lalu. Dan bahkan Qin Yichen merasa bahwa beberapa kekuatan belum jatuh, hanya menunggunya. Ini berisi prestise era prasejarah, yang merupakan hukum kuat pada zaman mereka, serta banyak metode saluran dewa yang tidak dapat diprediksi. Anda tahu, ini adalah pertarungan praera. Metode saluran dewa pada waktu itu, apalagi umat manusia, memiliki warisan yang salah. Bahkan jika beberapa ras dihuni hari ini, mungkin tidak sepenuhnya dipertahankan. Bahkan banyak dari nenek moyang klan kekaisaran pada saat itu yang belum lahir, atau tidak memiliki kekuatan untuk terlibat dalam perang Lik. Harta macam apa ini? Qin Yichen dengan hati-hati memahami kekuatan besar dari penglihatan itu, dan perasaan pertamanya adalah bahwa kekuatan dan kekuatan supernatural ini sangat dangkal dibandingkan dengan kekuatan supernatural yang dia kembangkan dan hubungi. Mereka jelas lebih halus dan terperinci. Qin Yichen tahu betul bahwa ini adalah perbedaan waktu. Itu seperti alkimia. Dia belum pernah melihat kelahiran pil pertama, tapi dia yakin tidak ada begitu banyak kuali pil tungku pil pada saat itu. Itu adalah seorang bijak alkimia yang bekerja keras untuk memilih peralatan yang cocok untuk alkimia. Dan karena perbedaan antara tungku alkimia dan pot alkimia, dia membagi banyak kelas dan genre yang berguna, yang membuat akar dan cabang alkimia,